Bagaimana caranya khusyuk? Tata cara agar kita bisa khusyuk. Pertama, usahakan ketika kita mau sholat, pakailah baju yang indah. Itu surah Al-Jum'ah jelaskan. Kau datang ke masjidku, lo ko masigiku mas sampajang, pakai kau baju makesing. Pakailah baju yang indah, bukan yang mahal, tapi yang indah. Tapi apa yang terjadi di antara kita? Mau ketemu wali kota, ngaling ngasing baju baru. Kalau perlu parfum palsu poin pakai. Pinjam sepatunya temannya, nah pinjam dasinya temannya. Sampai ketemu wali kota, nah cium tangannya itu wali kota padahal baru tanda tangan korupsi. Tuh, sekalinya mau datang ke masjid. Sepanjang saya lahir sampai sekarang, salah satu yang paling disenangi pedagang dan selalu dicari apa? Untung. Alhamdulillah, mau semua ki untung dan kita merugi. Tapi ternyata paling sial, lebih sial daripada rugi berdagang. Bapak beli pulsa 10.000, nah beli orang 7.000, insya Allah masih ada rezeki di tempat lain. Tapi ada satu rugi yang paling tidak disenangi Allah. Ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Tahu enggak kamu pendusta agama? Pak balena agamae, salatnya dusta, puasanya dusta, hajinya dusta, zakatnya dusta. Satu di antaranya yaitu fawailul lil musallin. Maka celaka, rugi orang-orang yang sholat. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, siapa yang rugi? Menurut Al-Quran, yang rugi dan celaka dalam sholatnya, mereka yang bermain-main dalam sholat. Nah, mari kita lihat mana yang main-main sholat. Sebaliknya, Al-Quran juga menjelaskan, qad aflahal mu'minun. Tadi orang rugi. Sekarang qad aflahal mu'minun. Maka beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khasiun. Mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, ini lebih banyak tanya ke mahasiswaku, Ustaz, bagaimana itu caranya orang khusyuk? Apakah khusyuk itu sholat tidak ingat apa-apa? Kalau khusyuk tidak ingat apa-apa, bukan sholat namanya, pingsan. Bagaimana caranya khusyuk? Tata cara agar kita bisa khusyuk. Pertama, usahakan ketika kita mau sholat, pakailah baju yang indah. Itu surah Al-Jum'ah jelaskan. Kau datang ke masjidku, lo ko masigiku mas sampajang, pakai kau baju makesing. Pakailah baju yang indah, bukan yang mahal, tapi yang indah. Tapi apa yang terjadi di antara kita? Mau ketemu wali kota, ngaling ngasing baju baru. Kalau perlu parfum palsu poin pakai. Pinjam sepatunya temannya, nah pinjam dasinya temannya. Sampai ketemu wali kota, nah cium tangannya itu wali kota padahal baru tanda tangan korupsi. Tuh, sekalinya mau datang ke masjid, pakaian ala kadarnya. Itu tonna pakai main basket. Itu tonna pakai kencing berdiri poin. Masih ada satu tetes, nadatik saja. Masuk di sini. Coba. Baju yang sudah 3 hari tidak dicuci dia pakai. Kemudian celananya ada tetesan kencing. Lalu dia datang menghadap kepada Allah. Gimana kita mau khusyuk? Begitu kita sholat, baju yang kita pakai tadi main futsal 2 hari sudah ada jamur. Begitu angkat takbir baru nih gatal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Mana koci ton tarana. Maka ketika mau khusyuk, salah satu kiat pakai yang indah, bersih, dan yang paling penting pakailah baju yang kita yakini halal. Kalau baju korupsi, baju sogok pilwali, nah, pilih anak, baju baru, berapa suara? 5, aman. Tanam lagi pak. Begitu ada yang kasih limbi,
Nah lupa aman. Baju sogok seperti ini dipakai sholat. Nak kakalaki ki malaikat. Nah lu kasihan deh lo. Maka begitu mau datang ke masjid, lihat dulu, pandang dulu. Ini sarungku halal atau tidak? Ini bajuku halal atau tidak? Jam tanganku ini halal atau tidak? Termasuk bapak ibu barangkali waktu menjabat banyak duitnya dia ganti giginya. Gigi palsu hasil korupsi. Maka begitu mau sholat, buka dulu gigi palsunya. Termasuk emas. Emas berbeda pendapat ulama. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Ini yang disebut wilayah khilafiyah. Perbedaan pendapat ulama. Ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Kata Nabi, kalau subhat seperti itu, kamu mau selamat, kalian mau selamat, tinggalkan. Pakai emas. Dan bagaimana kalau terlanjur nih Ustaz, tidak bisa dibuka? Kenapa? Gigiku mas. Sudah ku kasih emas, tidak bisa dicabut-cabut itu ya. Kalau cincin, sebaiknya dicabut. Kalau dia emas, baru kita sholat. Nah, pakai yang bagus, yang rapi, yang indah, yang halal. Berikutnya, yang kedua, cara kedua supaya kita bisa sholat. Ketika wudhu, perhatikan tata tertib dan rukun-rukunnya. Ingat, ketika kita mau berbuat baik, setan mulai kepanasan. Ayalah salat. Setan sudah mulai. Nah sebar pasukannya. Sebentar pi, jam aku pergi masjid, masih lama, duhur sampai jam 3, kadang pakai jam 3 ke sholat. Setan mulai masuk. Anggaplah begitu azan langsung kita tinggalkan tempat menuju ke tempat sholat, jangan pikir setan putus asa, tidak. Nagoda ki lagi. Gimana caranya? Nagoda ki supaya main-main ki wudu. Wudunya bagaimana? Sambil terima handphone. Nah simpan di telingana sambil berudu. Begini caranya. Yo. Berapa kan menjual kangi? Tidak bisa kurang-kurang itu sekali. Itu wudhu sambil nelpon. Siapa ajar ki begitu? Ada yang lebih parah, menyanyi sambil wudhu. Pulang-pulangku berbadan dua. Itu kalau kita mau khusyuk dalam sholat, mulai cara wudhu kita perhatikan. Banyak yang tidak perhatikan rukun-rukun sholat. Rukun-rukunnya wudhu. Yang banyak kita keliru, buka Quran. Quran mengajarkan wudhu dari jari-jari hingga ke siku. Prakteknya kameneh. Quran mengajarkan basuh dari jari-jari ke siku. Berarti begini caranya. Tapi apa yang kita praktekkan? Buka keran dari siku ke jari. Sah tidak? Sah, tapi tidak sesuai yang diajarkan Nabi. Kalau dia wudhu dari siku ke jari, ya nilainya kira-kira 7. Kalau dia dari jari ke siku, nilainya 9. Maka sempurnakan wudhu. Ada yang lebih parah lagi, wudhu sambil cerita. Ada lagi yang lebih parah, tertibnya itu wudhu. Kanan dulu selesaikan, baru kiri lagi. Tidak usah pindah lagi ke kanan. Kalau kanan, kanan kiri, itu bukan tertib. Salah satu rukun wudhu ada yang disebut tertib. Apa itu? Mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang. Ada lagi yang parah, wudhu. Ini anak muda sekarang, canggih. Sekarang Pak, leleng kuliah rambut anak muda. Dulu waktu ku kecil, ada tonji cukur bandang-bandang istilahku dulu di kampung. Itu yang kayak bandang saja di sini. Sekarang ada gotnya. Cukur itu anak muda ada gotnya di sini. Nabi kingangi bendrang. Aduh, gimana itu? Sudah mina kasih. Apa itu namanya? Nabi bilang anak muda? Pomade. Kita dulu minyak rambut di tanco. 2 jari diambil. Begitu kita upacara keluar semua keringat di sini jatuh-jatuh. Dulu zaman kecilku saya dulu. Sekarang apakah itu pamode apakah namanya itu? Biar nak kena angin enggak goyang-goyang. Saya sudah mendapat. Begitu mau sholat, nah pikir deh, ini tadi di salung ini 30.000. Mau wudhu, airnya apa? Wudhunya enggak nak kasih basah rambutnya. Nah kasih begini saja. Dongo. Karena kau belajar dulu. Dan sayang sekali rambutnya. Itu setan itu. Nabi siki. Hati-hati kok. Rusak patek lu. Rusak ki. Lebih cocok itu bos. Wudhu begini. Daripada itu begini.
Kenapa? Ini bukan rambut. Quran mengajarkan membasuh sebagian rambut. Jadi kalau mau khusus sholat, mulai dari wudhu. Perhatikan memang. Apalagi banyak kekeliruan kita. Basuh kaki. Begini caranya basuh kakinya. Anak muda milenial. La ilaha illallah. Perbaiki. Yang disunahkan jari-jari tangan masuk ke jari-jari kaki. Tapi kita ambil praktisnya. Wajar puluhan tahun kita sholat, tapi sholat itu tidak membawa berkah dalam kehidupan kita. Sudah, anggap ini bagus sudut tak? Ya? Sudah wudhu, mulai kita sholat. Nah, ketika sholat, untuk bisa khusyuk, ini mata jangan seperti mata pencuri. Kan itu bahada deh, kamu paboya. Allahu Akbar. Jangan ketawa, serius orang ini bos. Kita ketawa karena kita begitu toh. Maka ketika sholat, Nabi menganjurkan mata lihat yang kita mau sujudi. Lihat yang kita mau sujudi. Jangan kita mau sholat, nah lihat semua. Kita juga Pak yang pergi berjamaah, pakai baju jangan banyak tulisannya. Apalagi di boko. Kisese orang di belakang tak Pak. Nah baca ngase mintu baju tak. Mau ki ruku, belum bisa selesai imam, mau ki ikut, ndak dihafal, terpaksa dibaca semua mintu baju di depan tak. Persatuan Guru Republik Indonesia, cabang Cambaya. Nah baca ngase ini. Habis mina baca baju kiri kanan depannya, apalagi? Nah cari lagi papan pengumuman. Keadaan keuangan Masjid Nurul Mukmin. Saldo kas 70.000. Bayar listrik 100.000. Nah baca semua. Maka dianjurkan jangan mata kita melihat ke sana kemari, tapi lihat yang kita mau sujudi. Kita coba. Berikut supaya kita bisa khusyuk. Ketika sholat jangan terlalu banyak bergerak. Imam Syafi'i mengajarkan 3 kali di batasnya boleh bergerak. Kalau imam mazhab yang lain boleh. Maka jangki heran kalau di Masjid Nabawi atau di Mekah ada orang sholat Pak sambil goyang-goyang, sambil dia terima handphonenya. Bunyi handphonenya langsung nambil, nah lihat, langsung dimatikan. Kalau kita kan dibiarkan saja, akhirnya mengganggu. Bagus kalau nada panggilnya mengaji, kalau nada panggilnya lagu dandut, pandrak kita Pak. Ketika kita mau sholat, usahakan jangan terlalu banyak gerak. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan lebih dari 3 kali sholatmu batal ketika lebih 3 kali bergerak. Nah, misalnya menggaruk, misalnya gigi nyamuk. 1 itu, 2, naik lagi 3. Apalagi kalau punya di pekamannya. Coba bayangkan apa yang terjadi. Bagaimana kita mau khusyuk sholat? Tangan kita semuanya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah cini poin enjoy sini. Nggak gerak tangannya, tapi kakinya saya kasih goyang. Ada juga yang sholat kayak kena angin sepoi-sepoi. Oh, balik kedo-kedo nah. Ada tuh Allahu Akbar. Siapa ajar ki sholat seperti itu? Ayo jujur. Berapa tahun maki sholat? Lebih 10 tahun Ustaz. Bahkan ada yang sudah lebih 30 tahun. Ayo jujur. Nggak usah jawab sekarang, dalam hati. Pernah nggak bapak ibu membaca pedoman dan tuntunan sholat? Lalu bagaimana kita sholat selama ini? Yang kita lihat itu Tommy kita ikuti. Tidak pernah kita baca pedoman sholat. Giliran kita beli alat elektronik, handphone, wah dibaca mulai halaman pertama sampai terakhir. Mana poin tulisan Indiana dibaca tuh gimana tidak ditauki. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Coba. Begitu kita sayangnya handphone, kita baca itu buku pedoman. Sementara sholat yang kita pakai 5 kali sehari semalam, yang kita gunakan sampai akhirat, tidak pernah kita baca buku pedomannya. Wajar kita sholat seada-adanya.
Nah, coba, jadi pulang ki nanti ini pikir cari buku tuntunan sholat. Supaya belajar ki sholat yang baik. Kalau kita ki, nasa ngogi kita mi, akhirnya yang kita lihat anu salah, pikir tomaki. Ada anak muda dia tahayat di sampingnya orang tua, dia kasih goyang jarinya begini. Ini anak muda langsung nak kasih goyang juga tangannya, nak kasih kencang. Ditanya, itu ada dalilnya itu kalau yang goyang begini ada ya. Ini ditanya anak muda, kenapa kau kasih goyang? Nah lebih cepat lagi, dia bilang, ya toa mi sutas lobe mi. Pakai puru cas. Nah coba, ini namanya piti-piti. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, supaya kita bisa sholat dengan baik. Yang berikutnya lagi, setelah jangan banyak gerak, maka bisa sholat dengan baik. Usahakanlah Pak, paling tidak apa yang kita baca, kita paham apa makna kesimpulannya saja. Tidak usah per ayatnya, tapi kesimpulannya saja itu ayat yang kita baca. Surah misalnya kita baca surah As-Sajdah, paling tidak kita tahu apa kesimpulan surah As-Sajdah itu. Jujur, berapa tahun makin sholat? 30 tahun. Kita tahu artinya Al-Fatihah? Ayo jujur makin. Al-Fatihah dengan terjemahannya. Kita tahu ki? Apa ya? Nggak tahu ki. Itu saja. Amin. Maka usahakan kalau kita mau perhatikan sholat dengan sebaik-baiknya, maka usahakanlah apa yang kita baca setidaknya kita paham kesimpulannya itu ayat. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, berikutnya lagi ketika kita sholat, supaya kita bisa khusyuk dalam sholat kita ini, maka kalau kita berjamaah ya, kalau berjamaah jangan merasa soleh dan paling benar sendiri. Ada itu orang sholat kalau berjamaah nak ganggu ki, mulai takbir nak ganggu memang maki, keras baru nak kasih lebar. Allah, baca Al-Fatihah kayak mau nak gigit telinga tak? Bismillahirrahmanirrahim. Santai mako bos, bukan lewat-lewat. Itu tidak boleh mengganggu orang di samping kita. Baca sholat kayak mau mina gigit telinga tak. Begitu ruku, sujud lagi, nak kasih gena lagi telinga. Baik kalau kau pakai Rexona aja. Coba. Itu ketika kita sholat, ada juga yang kadang-kala mengganggu. Saya termasuk saya merasa kadang-kala terganggu. Apa itu? Itu ibu-ibu jari kaki. Suka nak kasih pindah-pindah. Kasih pindah, nak kasih pindah lagi. Kita kasih pindah, nak kasih pindah lagi. Maka kalau mau lakukan itu, supaya kita saling menghormati, tanya dulu orang samping tak. Boleh gitu kakiku kasih rapat kaki tak. Kenapa? Supaya saf jamaah. Saf kita rapat. Kalau Nabi bilang, silahkan tidak apa-apa. Silahkan nih. Tapi kalau Nabi bilang, jangan kiko dong. Karena kakiku terus kupikir itu. Akhirnya orang terganggu khusyuknya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, itu maka ketika kita mampu sholat dengan baik, Allah janjikan qad aflahal mu'minun, maka beruntunglah orang-orang yang khusyuk, orang mukmin, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Nah sebaliknya, celaka mereka yang tidak bagus sholatnya, yang main-main dalam sholatnya. Mana yang dimaksud main-main dalam sholatnya? Seperti yang saya jelaskan tadi. Supaya bisa khusyuk, lakukan apa yang kita ketahui hari ini. Lalu yang paling penting, selesai maki, sudah berusaha maksimal, sudah bagus cara kita, tata caranya sudah baik, kita lihat rukun-rukunnya. Alhamdulillah saya ingat, ada rukun yang sering kita tinggalkan dalam sholat. Apa itu? Tuma'nina. Apa itu tuma'nina? Bahasa Bugisnya maki nyawa-nyawa. Bahasa Indonesianya istirahat sejenak. Kapan dipakainya? Ketika ruku, iktidal, sujud, kemudian naik duduk di antara dua sujud. Mana itu prakteknya Ustaz? Contoh, Allahu Akbar, ruku. Baca doa ruku 3 kali, jangan langsung naik. Tapi istirahat sejenak, ambil napas 1-2 kali. Subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali, baru napas Sami Allahu liman hamidah. Ya, subhanallah liman hamidah. Ini namanya solat Valentino Rossi. Si bala masya Allah. Lalu yang parah lagi apa? Iktidal. Sami Allahu liman hamidah.
Naik, Rabbana lakal hamd. Turun, istirahat sejenak, Rabbana lakal hamd. Ya, Sami Allahu liman hamidah. Turun, Rabbana lakal hamd. Itu namanya tumanina. Kalau kita praktek apa? Sami Allahu. Dia istirahat itu bos. Kalau goyang di tangan tak bakal menel. Sami Allahu. Yang lebih parah apa? Tidak lurus ini belakangnya. Kalau mau betul, maka kata Nabi caranya adalah simpan gelas di atasnya. Kalau dia sudah air yang ada atau gelas di atas itu tidak jatuh, itu sudah sempurna rukunya. Terkecuali mereka yang sudah tua, bungkuk dan kena apa namanya itu? Osteoporosis. Nah, yang tua-tua ya kodo yang sudah pensiun 70 tahun. Sami Allah. Itu dimaklumi katua mi. Dimaklumi. Ya, darurat namanya. Tapi kalau kita yang masih muda, perbaikilah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, perhatikan sholat dengan sebaik-baiknya, perhatikan gerakannya, insya Allah sehat kita. Sehat orang yang baik sholatnya. Saya ini sering praktek. Biasa dalam sehari tak 4, tak 5, bahkan pernah saya sehari 13 kali ceramah. 1 kali 1 jam, berarti 13 jam berdiri. Itu obatnya Pak, tidak perlu refleksi. Caranya, perbaiki ruku, baku tarik-tarik itu saraf naik ke atas, insya Allah. Begitu juga kalau demam-demam sedikit, ruku, sujud, perbaiki sujudnya, insya Allah itu. Obat nih. Niatkan sambil sholat, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Anggaplah sudah diperbaiki semua tata caranya, lalu selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Hisab begini. Ini hanya tradisi, tidak kewajiban dan tidak sunnah. Kenapa nah ini Ustaz? Kayak itu tonseng enak dirasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Masa kita begini, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan tidak nyambung sekali. Kenapa istighfar Ustaz? Kenapa istighfar orang selesai sholat? Ada 2 maknanya. 1, kita istighfar kenapa? Nikmat yang Allah berikan kita, nikmat yang Allah kasih kepada kita ini tidak bisa dibayar dengan sholat. Pernah dengar kisahnya? Umatnya Sulaiman alaihissalam 350 tahun beribadah. 350 tahun ibadah. Tidur makan ibadah, tidur makan ibadah. Meninggal. Pada saat meninggal, Allah sampaikan kepada dia, masuklah engkau surga karena rahmatku. Tamano suruga nasabak pamaseku, kasih sayangku. Ini orang yang banyak amalnya 350 tahun komplain. Saya tidak mau ya Allah. Saya tidak mau masuk surga karena pamasemu, nikmat rahmatmu, saya tidak mau. Saya masuk surga karena amalku 350 tahun. Wajar saya masuk. Kenapa? Banyak amalku 350 tahun. Allah berfirman, kau hitung-hitung rupanya di. Baiklah kita baku hitung kalau begitu. Siap-siap kau kita hitung. Jibril ambil kau kalkulator. Rekememen nih, pasang ke domo. Akhirnya apa? Allah perintah, ambil matanya 1, keluarkan biji matanya sebelah kanan, timbang amalnya 350 tahun dengan 1 biji mata. Timbang punya timbang, apa yang terjadi? Lebih berat 1 biji mata daripada amalnya 350 tahun. Nabi bilang, Tuhan, kalau bahasa kita di Makassar, apa kok? Semau kok? Kau kira bisa kau ibadah kalau ku kasih picok kok? Kau kira bisa kau beribadah apa kalau ku kasih gigi kau kasih sakit gigimu? Kau kira kau bisa beribadah dengan baik kau kasih mencret kau? Bayangkan kalau mencret 2 bulan Pak. Repotnya itu deh. Pas mau ceramah langsung mau keluar. Susah itu Pak. Itu nikmat Allah. Yang kita lagi merasa kita orang miskin, yang kita lagi merasa tidak ada nikmat yang Allah berikan. Nikmat Allah luar biasa banyaknya. Sederhana sekali. Selalu saya kasih contoh. Ini pecinta bola semua kuliah ini. Sebentar lagi Piala Dunia. Toh? Paling repot nanti kalau masuk Ramadan Piala Dunia. Begitu pertandingan, adu penalti azan subuh. Mana dipilih ini Pak? Adu penalti azan subuh. Pergi ki sembayang. Tinggal penalti, tidak dilihat ki. Nonton ki penalti. Lewat sembahyang subuh.
Deh temanku ambil di jalur pintas. Apa? Nah ambil sajadahnya sembahyang depan televisi. Lebih hancur lagi. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, berapa biaya transfernya itu Lionel Messi? Berapa biaya transfernya itu pemain-pemain bola internasional? Luar biasa. Ada yang sampai 1 triliun. Masya Allah. 1 triliun Pak. Pernah Maki lihat uang 1 triliun? Pernah Maki? Tidak pernah? Dia sama Ji. 1 triliun. Biaya transfernya. Tapi demi Allah, semua pemain bola yang jago-jago itu tidak mungkin dia bisa jago main bola kalau Allah kasih lututnya tidak bisa bengkok. Apa? Dia bisa main bola, Messi, Kakak, apalagi tuh yang Iniesta yang sudah pindah dari Barcelona. Bukan apa, baca bos. Baru datang ini di Roma, pergi nonton AS Roma lawan Liverpool. Kita tahu, adek, tahu gitu Roma di mana? Tahu Ki? Tamalate belok kiri sedikit. Yo, bayangkan, itu pemain bola luar biasa bayarannya. Luar biasa bayarannya, tapi demi Allah, mereka tidak akan bisa main bola ketika Allah kasih lutut yang tidak bisa bengkok. Mana bisa main bola begini? Coba. Apa itu saudara-saudara sekalian? Itu artis yang dibayar mahal-mahal demi Allah. Dia bisa begitu. Kenapa? Karena mukanya dikasih mulus oleh Allah. Ini ada kamera di depanku ini. Mahal-mahal ini yang begini. Tapi bukan ini yang mahal. Tapi apa yang mahal? Mata. Biar ada ini kalau tidak ada mata tak. Dia apa? Foto setengah badan. Setengah badan betul dari pelut ke bawah. Makasih Pak. Nah, maka makna kita istighfar setelah salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Kita bertobat karena nikmat Allah tidak bisa dibayar dengan ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, kita istighfar ketika selesai salat. Untuk apa? Siapa tahu dan pasti ada salah ketika salat, kita menghayal, maka kita istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya ketika kita mampu sholat dengan sebaik-baiknya, tata caranya kita perhatikan, rukun-rukunnya kita tunaikan, maka insya Allah, maka sholat itu akan dijanjikan. Inna sholata tanha anil fassaika wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu menjaga kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Orang baik sholatnya insya Allah. Nah, sebaliknya, kalau kita anggap enteng sholat, banyak tong itu begitu Pak, puasa. Nah tahan puasanya Pak, tapi tidak sembahyang. Ini nanti nak kacele nanti kalau mati ini dikasih lihat puasanya Pak. Baco, nenek puasaan 30 tahun kali 30 hari, ini banyaknya puasamu. Mana kuncimu? Apa kuncinya? Sholat. Tidak ada Tuhan. Nah bilang malaikat, walaiko. As-salatu miftahul jannah. Salat kuncinya surga. Ketika ada orang bagus amal kebaikannya tapi dia tidak salat, di akhirat nanti tidak ada kuncinya. Maka keliru, sesat dan menyesatkan orang yang berkata tidak penting salat, yang penting itu hatimu dong. Mana pernah sembahyang, yang penting hatimu baik. Langsung berdiri anak muda, cocok kate. Setuju, setuju, karena dia juga tidak sembahyang. Kalau ada orang yang kalau ada orang bilang yang penting hatinya baik biar tidak sholat, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya, Nabi Muhammad paling bersih hatinya, paling bagus akhlaknya, tapi beliau tetap sholat. Jadi mereka yang bagus puasanya, mereka yang bagus zakat fitrahnya, bagus akhlaknya kepada sama manusia, tapi tidak sholat, nanti amal kebaikannya langsung dihapus, tidak ada gunanya. Nah maka Ramadan ini perbaiki memang nih. Ustadz banyak sholatku lewat dulu Ustadz. Waktuku dulu masih zaman jahiliyah, waktuku dulu masih banyak sholatku kulewati. Bagaimana cara gantinya? Ganti di bulan ini. Caranya perbanyak sholat sunnah. 1 kali sholat sunnah nilainya sama sholat wajib. Mudah-mudahan sholat sunnah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan menutupi sholat wajib kita yang telah lewat waktu kita masih muda. Makanya
Sembahyang Ki. 20 rakaat, 8 rakaat. Tapi umumnya masjid saya lihat 8 rakaat. Lompat semua mi. Apa? Muhammadiyah. 8 Ustaz. Bukan karena Muhammadiyah, capek kok. Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Masih mau dengar ceramahnya Ustaz? Masih?